Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali ya bertemu dalam mata kuliah program linier. Baik, seperti biasa, mari kita awali kuliah kita dengan berdoa. Silakan berdoa masing-masing. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang Simplex kemarin, Simplex ya. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memberikan contoh persoalan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mahasiswa bisa menjelaskan formulasi persoalan keseharian dalam bentuk persoalan program linier. Dan yang ketiga, menjelaskan langkah penyelesaian dengan metode Simplex. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin, maka untuk bisa menjalankan Simplex ini, yang pertama tentu kalian harus ingat kembali tentang ciri khas dari persoalan program linier. Nah, coba sekarang Bapak mau tanya, adakah yang masih ingat? Ya. Apa ciri khas dari persoalan program linier? Silakan angkat tangan dulu sebelum menjawab. Ada yang masih ingat? Apa ciri khasnya? Apa kata kunci dari persoalan disebut sebagai persoalan program linier? Ada? Zahra? Masih ingat Zahra? Lupa juga Zahra. Oke, kita kan kemarin ada bikin persoalan gitu ya tentang keseharian. Nah, ciri-cirinya apa bedanya dengan misalnya persoalan sistem persamaan linier? Kan nanti ada sistem persamaan linier, ada kemudian persoalan yang namanya adalah program linier. Nah, kira-kira cirinya itu apa? Siva, mau jawab Siva? Atau Jenny ya, silahkan diaktifkan mungkin mic-nya supaya bisa kalau mau jawab ya. Tentang mengambil keputusannya lah Pak. Oke, jadi tentang persoalan mengambil keputusan itu salah satunya ya. Jadi ketika di program linier itu nanti mengambil keputusan. Nah, ambil keputusan. Nah, sekarang ketika mau mengambil keputusan ya, selain itu kira-kira ciri yang lain apa kira-kira? Nah, si Mahdalina menjawab, mungkin bisa diserahkan ke Mahdalina. Ya, silakan. Apa Mahdalina? Atau si ini? Maulida, silakan Maulida. Gimana Maulida? Maksimum dan minimum. Oke, ini persoalan terkait dengan persoalan maksimum dan minimum. Memaksimumkan apa biasanya? Biasanya memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kerugian. Oke, memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kerugian. Oke. Selain itu mungkin ada lagi yang punya pikiran? Jadi tadi tentang persoalan mengambil keputusan ya, kemudian di situ ada nanti tentang memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Oke ya. Selain itu apa lagi? Ada lagi? Ini berkaitan dengan apa? Dengan adanya sumber daya yang terbatas. Nah, ya kan? Jadi ciri khas program linier itu begitu. Jadi ada sumber daya yang terbatas. Kemudian kita mau ngambil keputusan, nanti bisa persoalan maksimum, bisa persoalan minimum. Ya, oke. Nah, untuk nanti bisa belajar tentang Simplex ini juga hal yang harus diingat adalah tentang apa? Tentang eliminasi
Gauss-Jordan. Oke, ya, animasi Gauss-Jordan itu juga adalah syarat penting untuk kita bisa nanti menjalankan simplex. Oke. Tentang program linear ini sendiri, tentu ilmu ini sangat berguna ya, khususnya bagi para pengusaha misalnya gitu ya, atau orang yang bergerak di bidang ekonomi. Kenapa? Karena ini terkait dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan kerugian. Nah, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah ada yang bahas satu soal yang di situ diberikan contoh ya, yang terkait dengan persoalan keseharian yang berkaitan dengan program linear. Nah, kemarin tentang sebuah tempat usaha sasirangan, saya begitu ya, rumah produksi sasirangan, di mana dia ingin memproduksi mungkin adalah baju sasirangan sama jubah sasirangan. Saya sebut seperti itu kemarin ya. Nah, di situ dia punya punya sumber daya yang terbatas. Di antara adalah benang. Nah, benang ya, untuk penjahit itu kan perlu benang ya. Kemudian kain ya. Kain sasirangan. Nah, kain sasirangan. Jadi ada kain sasirangan, kemudian ada benang sasirangan. Walau ya nggak benang istilah sasirangan ya, mungkin nggak bisa ya dikasih motif ya kalau benangnya ya. Kalau kainnya bisa kasih motif, tapi kalau benangnya kayaknya warnanya ya gitu-gitu saja ya, baik untuk sasirangan maupun bukan sasirangan. Nah, kalau kita mengingat kembali persoalan seperti itu, kira-kira apa hal awal yang perlu kita rumuskan ya terkait dengan persoalan itu, tentang persoalan yang dihadapi oleh rumah produksi sasirangan tadi. Gimana? Yasin mau menjawab? Yasin, kira-kira apa hal pertama yang nanti mau disampaikan? Atau Yeni? Oh ya, coba diulang ya supaya lebih jelas suaranya. Jadi yang pertama apa dulu? Mungkin yang pertama dilihat dari pengeluarannya dulu, kayak berapa pengeluarannya untuk membeli barang-barang bahan-bahannya tuh. Terus baru bisa menentukan nilai maksimumnya buat menjualnya berapa. Baik. Siva mau nambahkan, Siva? Mungkin tahapan yang pertama tentukan variabel keputusan, yang kedua menentukan fungsi tujuan, setelah itu menentukan keterbatasan bahan. Oh ya, jadi itu ya jawaban dari Yasin dan Siva ya. Jadi yang pertama adalah menentukan variabel keputusan ya. Kemudian yang kedua tadi tujuannya ya, tujuannya mau apa. Yang ketiga adalah baru memperhatikan batasan-batasan. Nah, tentang variabel keputusan. Nah, ini kita fokus ke variabel keputusan. Nah, kira-kira kalau tadi persoalan seperti yang Bapak ungkapkan tadi, nah maka variabel keputusannya adalah apa kira-kira? Nah, siapa yang mau berbicara sekarang? Oh, Zahra ya? Oke, silahkan diserahkan mic-nya ke Zahra biar kedengaran suaranya Zahra. Oke, Zahra. Ya, gimana Zahra? Variabel keputusannya Zahra? Untuk baju sasirangan dan kerudung sasirangan, misalnya baju sasirangan bisa kita misalkan dengan X, dan untuk kerudung sasirangan bisa kita misalkan dengan Y. Oh ya, jadi karena dia memproduksi, walaupun ini beda ya. Kalau saya tadi baju sama hijab ya, dia kerudung, nggak apa-apa lah. Yeah. Mungkin ada terjadi proses perubahan suara ya dari sini ke sana ya. Hijab jadi kerudung, nggak ada apa-apa. Ya, jadi oke ya, jadi keputusannya nanti tentang apa yang akan diproduksi ya. Yang akan diproduksi apa, maka itulah jadi variabel keputusan. Nah ya. Kalau fungsi tujuannya, kira-kira apa fungsi tujuannya? Kalau terkait dengan rumah produksi ini, apa yang kira-kira mau dia tujukan apa? Nah, ada lagi yang mau bicara, siapa?
Oh ya Ajeng, ya silahkan Ajeng. Ajeng ya. Gimana Ajeng? Apa kira-kira fungsi tujuan dari rumah produksi Sasirangan tadi? Pembagi tujuannya tuh pembagian kain sama pendapatan hasil maksimum penjahit. Oh ya, jadi tujuannya adalah dia ingin supaya maksimum pendapatannya ya. Iya. Oke, keuntungan atau pendapatannya ya dari hasil jualan kain baju sasirangan sama hijab atau kerudung sasirangan tadi ya. Baik, jadi itu ya. Nah, jadi kita di sini harus sudah mulai pandai ya mengidentifikasi persoalan. Nah, ya. Jadi mengidentifikasi persoalan dari sebuah persoalan keseharian ya. Dari persoalan keseharian. Artinya di sini kita harus bisa sudah jangan sampai tertukar. Oh, nanti variabel keputusannya adalah kain dan benang. Nah, ini sudah salah itu. Nah, kenapa? Karena dia tidak memproduksi kain dan benang. Kecuali kalau dia adalah perusahaan tekstil yang memang produksi kain dan benang. Nah, berarti bahannya harus beda lagi itu. Mungkin bahannya yang lain ya. Bahannya bisa jadi kapas ya, atau apa ya, wol misalnya begitu. Nah, itu bisa jadi variabel keputusannya adalah kain dan benang bisa jadi, tetapi bahan bakunya tentu adalah memang bahan baku dari yang betul-betul bahan bakunya, yaitu bisa jadi kapas ya dari kapuk ya, atau wol dari domba misalnya begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ya, kita akan membentuk kelompok ya. Nah, nanti kelompoknya kita bagi jadi 3 kelompok. Nah, mungkin nanti bisa menyesuaikan ya, ini anunya ya, menyesuaikan tempat duduknya supaya nanti mungkin bisa dibikin melingkar atau seperti apa ya, supaya memudahkan dalam berdiskusi. Nah, pembagian kelompoknya, kelompok Kasturi itu tetap ya, yaitu Aminatul Zahra, lalu Ajeng sama Hana. Nah, pas ya di belakang situ ya. Nah, pas di belakang situ. Kemudian kelompok Sasirangan, ini pas benar bajunya Sasirangan ini ya. Karena kata kalian Sasirangan, jadi saya ikut jawab pakai Sasirangan walaupun agak beda warnanya nih ya. Nah, maka kelompok Sasirangan itu ada Siva, Mahdalina dan Nur Alfisah ya. Nah, ini kelompok Sasirangan. Kemudian kelompok Ulin itu Maulida Hairunisa, Yeni Erliani dan Yasin. Nah, oke ya. Terserah nih tempat duduknya mau bentuk di mana. Mungkin bisa jadi ini yang enaknya gimana? Kira-kira kelompoknya silahkan diatur ya. Di sebelah sini bisa 1 kelompok, situ bisa, di belakang bisa 1, terserah ya. Yasin ya yang mau menyusul sana, Yasin. Oke ya. Jadi kita ini menggunakan model pembelajaran IEM3. Nah, jadi nama modelnya itu adalah IEM3. Nah, ini di sini ada yang pakai IEM3 kan? Oke, langkah-langkahnya itu pertama mengidentifikasi masalah, membangun ide, mengklarifikasi, kemudian menilai kewajaran. Jadi ada 4 langkah nanti. Nah, ini nanti akan dikerjakan di lembar kerja mahasiswa. Nah, jadi saya sudah siapkan LKM-nya. Dia ada LKM. Tolong nanti dipelajari ya. Yang pertama mungkin dipikirkan secara individu dulu. Masalahnya dipikirkan secara individu. Lalu setelah itu didiskusikan di dalam kelompok. Nah, kira-kira mana ide yang terbaik. Nah, masing-masing mungkin punya ide, tapi nanti idenya mana ide yang terbaik. Nah,
sampai kemudian nanti diselesaikan. Nah, tapi ini saya minta ya, kita tidak sampai selesai menulis simpleknya, cukup sampai langkah-langkahnya saja. Kira-kira langkah dilakukan apa saja sampai nanti bentuk standar ya, bentuk standar sampai ke tabel simpleknya. Nah, sampai ke sana saja minimal ya untuk penyelesaiannya seperti itu ya. Jadi kalian pelajari LKM ini ya. Ini apakah seperti itu memang atau bagusnya melingkar sih? Menurut Bapak sih bagusnya melingkar ya. Bagusnya melingkar anunya. Nah, ya. Nah, ya. Silahkan ditulis di situ nama-nama kelompoknya ya. Ini pas ya, yang nggak hadir 3 orang. Rencananya itu sebenarnya satu kelompok tuh 4 orang. Cuma karena pas ini yang tidak hadir 3 orang, jadi pas jadinya 3 kelompok, 3 orang, 3 orang. Nah, silahkan ditentukan siapa jadi sekretaris. Pilih yang paling baik tulisannya lah. Enggak ya, teruskan aja. Oke ya, itu kan ada ABC ya. Nah, ada ABC kan ya. Nah, yang A itu adalah hasil diskusi kalian. Jadi apa misalkan dari ide-ide kalian secara individu, masing-masing kan punya ide ya. Ini kita bagusnya mengangkat tema persoalan program linear tentang A misalkan. Kemudian yang kawannya tentang B, tentang C. Nah, nanti dipilih apa? Nah, nanti tuliskan yang terpilih di situ. Nah, yang pada bagian B itu alasan kenapa sih kemudian dipilih ide itu. Nah, ya. Jadi yang B-nya adalah alasan milih ide itu kenapa. Nah, lalu juga ungkapkan kenapa sih itu terkategori program linear. Nah, dari soal itu kenapa sih masuk terkategori program linear. Kemudian yang C itu mulai dari memformulasikan ya. Jadi memformulasikan persoalannya, kemudian sampai kemudian nanti membentuk apa kemarin? Standar, sampai kemudian masukkan ke tabel. Nah, minimal sampai ke sana aja ya. Minimal sampai ke sana. Idenya seperti itu. Ya. Paham ya? Ah ya, silahkan. Diskusikan bersama. Sambil diperhatikan juga ya kewajaran harganya itu nah, kewajarannya. Ya. Jangan kemudian jualan es krim misalkan satunya misalnya keuntungannya 1 juta, kan itu kan aneh ya. Misalkan jual es krim satu keuntungannya 1 juta. Tapi kalau satu es krim keuntungan misalkan 3.000 atau 5.000 itu kan masih wajar ya. Jadi kewajarannya juga tolong diperhatikan, kewajaran dari soal yang kita buat. Nah, ya. Nah, jadi kita kayak memproduksi baju sasirangan laki-laki untuk baju sasirangan perempuan. Habis itu persediaannya seperti yang kita tuliskan nih. Habis itu harganya untuk laki-laki 200 dan untuk perempuan 300. Itu untuk harganya? Ya, dan untuk persediaan kita ini kan kita sudah diskusikan tadi 30 meter dan benangnya ada 45 roll. Iya. Habis itu kita nih hendak mencari keuntungan apa? Hendak maksimum kah atau hendak mencari keuntungan minimum aja? Iya, ambil keuntungan Maksimum aja lah. Berarti pertanyaannya berapa banyak baju sasirangan laki-laki dan perempuan yang dapat diproduksi ya lo agar mendapatkan keuntungan yang maksimum. Iya. Jadi setiap produksi kain sasirangan untuk laki-laki itu dibutuhkan 1,5 meter. Sedangkan untuk perempuan 2 meter. Ya. Dengan persediaan kainnya sebanyak 30 meter. Ya. Tapi ada juga benang. Kan kita memproduksi untuk menggunakan kain itu harus ada benang. Untuk laki-laki menggunakan 2 roll benang dan untuk perempuan menggunakan 3 roll benang. Ya. Terbalik untuk laki-laki, untuk baju sasirangan laki-laki 2 roll benang, untuk binian perempuannya 3 roll benang. Ya. Itu keuntungan. Menentukan tujuan, Menentukan fungsi tujuannya berarti nih 2x plus 2x plus 3y kurang dari sama dengan 40. 45. 45. Bapak ingatkan sekali lagi, setelah kalian memilih ide tadi jangan lupa menentukan alasan ya, alasan pemilihan ide itu kenapa gitu.
Jadi kenapa itu yang dipilih? Nah, kan tadi masing-masing sudah apa? Sudah mengungkapkan pendapat dan idenya masing-masing. Lalu kemudian jatuh pada satu pilihan, lalu nanti diungkapkan nanti alasannya kenapa. Lalu pada bagian ketiga baru kemudian langkah-langkah selesaiannya. Sudah selesaikah kelompok ini? Ini kami dua itu. Boleh kalau lah dijadikan simplek kayak ini Mas. Bisa. Boleh aja. Boleh. Nanti kita sampai ke tabel simplek awal saja ya. Nanti lanjutannya insya Allah mungkin pekan depan nanti kita. Nah, ya. Jadi lo kenapa kita memilih ini tadi? Karena pertama supaya ada kearifan lokal Kalimantan Selatan di sini. Kita juga bisa. Terus juga di soal yang kita pakai ini bisa menentukan keuntungan maksimal dan memiliki keterbatasan. Soalnya itu sebuah kapal tradisional dalam kurung kelotok memiliki kapasitas kurang dari 30 orang. Setiap penumpang yang mendapatkan kursi kurang lebih 20 orang dan penumpang yang tidak mendapatkan kursi kurang lebih 10 orang. Jika harga tiket penumpang yang mendapatkan kursi 25.000 dan penumpang yang tidak mendapatkan kursi 20.000, tentukan berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Jadi dengan permasalahan di atas itu kita tuh dapat mencari keuntungannya Ya. dan juga memiliki keterbatasan penumpang, terus keterbatasan muatan kapalnya ya. Ide kan tadi mau apa? Maunya sebut. Tentang cabai dan tomat. Ya, tentang pohon mangga lawan pohon jeruk. Terus tuh Kalau ide aku tentang kebaya. Nah kalau misalkan cabai tomat tuh kayak lebih agak, ribet sih. ribet kayak itu. Soalnya kan harus Harganya berbeda-beda juga. ya kayak kita harus menentukan pupuknya juga, tanah, terus kalau misalkan pohon kita kan pada tahu setiap pendapatan satu pohon berapa. Iya. Kayak lebih teribet gitu. ya. Nah kalau misalkan kebaya kan mungkin kita menentukan kain. Nah kalau kain kan kita bisa mengukur nih. Nah terus kayak misalkan dengan harga penjualan juga. Dengan penjualannya lah, misalnya kita nukar kainnya sekian, betul kita penjualnya kita buat loh dulu, betul kita jual terus dengan keuntungannya apa gitu. Terus kita di sini tujuan kita tuh mencari keuntungannya berarti lah. Ya mencari Keuntungan dari penjualan kebaya dari berarti kita milih dua bahan. Iya. Bahan satin sama dengan brokat. brokat. Biasanya tuh kalau untuk pembuatan kebaya Ya, kebaya. kalau pembuatan kebaya tuh brokatnya tuh kayak lebih sedikit daripada kain satin. kain satinnya gitu lah. Biasanya tuh di anak di luar gitu lah. Ya tambahan lah. Iya, kainnya. ada supaya mempercantik. Betul. Jangan Yasin namanya. Iya. Maulida. Jenny gitu. Sarah. Boleh. Jadi ini berarti keputusan kita nih memilihnya Kebaya. Mencari keuntungan dari menjual kebaya, baju kebaya. Jual kebaya. Kebaya nih. Berarti Soalnya Yeni ingin menjahit. Jenny ini menjahit. Yeni mempunyai persediaan. Mempunyai persediaan.
itu tip X-nya itu. Ya ini Inginnya tuh apa juga? Ya, ini mempunyai persediaan. Kain menurut kamu berapa kilo aja? Berapa 15 meter. mempunyai 15 meter. Kain satin 15 meter. Mempunyai kain satin 15 meter. Dan brokat, kita langsung dan brokat. Dan kain brokat. Brokat tulisannya. Oh, Ya. Brokat 10 meter. maka tadi lebih sedikit karena boleh Oh iya, berarti dikit lah. 10 meter. 10 meter ya. 10 meter. Habis itu Nah, kita coba dengan dua model. dua model ya. Berarti dengan kain satin 15 meter dan kain brokatnya 10 meter itu kita membuat dua model Dua model. kebaya. Terus Berarti dari kain tersebut akan dibuat dengan dua model kebaya. dua model kebaya. Model pertama, Apa model pertamanya? model pertama tuh dibutuhkan Oh, bisa oh kita berarti ini pembagian kainnya ya. ya Dari kain tersebut akan dibuat dua model kebaya. Model pertama memerlukan 15 meter. Misalnya 15 meter ini kadang kebanyakan lagi dua model aja. Masa model pertama 3 meter kain satin, dan 2 meter 1 meter, 1 meternya kan 1 meter brokat. ya brokat, 1 meter. kain brokat. kain brokat. Oh berarti ini model pertamanya tuh 3 meter kain satin dan 1 meter kain brokat. Ya. Nah, model keduanya, Udah kebanyakan gua. model kedua tuh kayak brokatnya yang panjang. Oh kayak model panjang ke belakang gitu kah? Iya, betul. Berarti brokatnya lebih banyak. lebih banyak daripada Berarti kain. kain satinnya tuh 1 meter lah. Dua lah, Satu 2 pang. 1 meter. Satu dah satu. Tadi model kedua 2 meter. Membutuhkan. Model 2 meter Bang berarti kainnya 4 meter lah. iya. Kalau ini kan model duyung habis dari belakangnya panjang gitu. Caranya kita ini bisa 10 meter aja sayang. Oh kayak itu kasih. Bisa sih. Kan kita 2 dua model meter. aja. Kita tahu pengen pendapatan kita apa. 2 meter. Model kedua 2 meter kain satin. 2 meter juga kain itu. Jangan, brokatnya 4 kan Iya, panjang. lebih panjang ya. Kita kalau model pertama tuh lah brokatnya tuh kayak Sedikit aja. terus, Kayak nambah-nambahin. terus model keduanya tuh brokatnya tuh lebih panjang gitu. Boleh. Meter kain satin dan Meter 4 meter kain brokat. Brokat. brok. Habis itu Nah, habis itu berarti kita sini sudah ada satu model tuh size 3 meter yang tadi tuh kain satin dengan 1 meter kain brokat. Terus model keduanya 2 meter kain satin dan 4 meter kain brokat. berarti kita tentukan harga jualnya. Harga harga jual jual setiap model baju. setiap model. Berarti model pertama tuh Berapa karena ya? sedikit ya. Berapa Kayak menurut Untuk satu yang model 500. pertama? Misalnya model pertama tuh kan tadi tuh kain satinnya lo 1 meter, 3 meter. 3 meter kain satin, Brokatnya 1 meter. menurut kamu tuh nah penjualan sagan model pertama tuh berapa? Yang cocoknya? Kayaknya sekitar 500. 500 boleh. 500.000 kah? Ya, 500.000 aja. 500.000.
Kalau yang model kedua kira-kira Lebih mahal sih. 700-an. Ya, bisa. 700. Berarti model pertamanya berapa? Tadi 500, model kedua keduanya? 700. Berarti baju Model pertama. kebaya. Baju kebaya model pertama yang apa? Karena kebaya model pertama. Cukup diskusinya. Berikutnya kita akan menyimak ya presentasi dari masing-masing perwakilan kelompok. Nah, mungkin yang pertama ini kita minta dari kelompok Kasturi. Nah, silahkan kelompok Kasturi. Siapa yang kemudian presentasi untuk mewakili siapa satu orang? Di depan atau di anu ya? Di situ aja berdiri atau gimana? Enaknya di depan ya, di depan ya, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Kasturi yang beranggotakan saya sendiri, Aminatul Jahrah, Ajeng Prawita, dan Hana Nisrina. Di sini saya akan membacakan soal yang telah kami buat dari kelompok Kasturi yang telah kami diskusikan bersama. PT Galuh Banjar memproduksi baju sasirangan untuk laki-laki dan perempuan. Satu baju sasirangan laki-laki membutuhkan 1,5 meter kain dan 2 rol benang. Sedangkan untuk baju sasirangan perempuan membutuhkan 2 meter kain dan 3 rol benang. Baju laki-laki dijual dengan harga 200.000 dan baju perempuan dijual dengan harga 300.000. Jika persediaan kain 30 meter dan benang hanya 60 rol, berapa banyak baju sasirangan laki-laki dan perempuan yang dapat diproduksi agar mendapatkan keuntungan yang maksimum? Jadi dari soal kami ini, kami akan memproduksi suatu baju sasirangan untuk laki-laki dan perempuan. Dan yang kami cari berapa keuntungan maksimum yang didapat. Alasannya kenapa kami mengambil tema baju sasirangan dan mengambil keuntungan maksimum, karena baju sasirangan merupakan khas Kalimantan Selatan dan agar lebih memperkenalkan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Dan soal yang kami buat dapat diambil keputusan menggunakan metode Simplek agar kami dapat mengetahui berapa banyak baju yang dibuat dengan keterbatasan persediaan. Baik, pertama-tama kita menentukan variabel dulu. Jadi untuk baju sasirangan laki-laki kelompok kami menggunakan variabel X, dan untuk baju sasirangan perempuan kami menggunakan dengan variabel Y. Jadi kita tadi mengubah persamaan bentuk umum ke persamaan bentuk baku. Agar kurang darinya menjadi sama dengan, maka kita tambahkan S1 dan S2 ini namanya variabel slack. Namanya variabel slack. Jadi jika tandanya kurang dari, maka kita akan menambahkan satu variabel slack. Setelah itu kita buat ke tabel simpleknya. Nah, karena kami mencari yang paling hasil maksimum, maka yang paling negatif lah yang akan diganti tabelnya. Jadi yang akan dikeluarkan. Jadi yang paling negatif yaitu ada negatif 300.000. Nah, untuk tabel pengganti yang mana, kita bisa membagi solusi dengan tabel Y2. 30 dibagi 2 sama dengan 15 dan 60 dibagi 3 sama dengan 20. Untuk mengetahui mana yang akan diganti tabelnya, kita lihat hasil yang paling minimum. Maka yang 15, jadi yang tabel di S1 yang 2 ini yang akan diganti. Oh ya, baik ya. Jadi hanya sampai kita pada tabel Simplek yang pertama ya. Nah, ini kita simpan dulu untuk lanjutannya, insya Allah nanti di pekan depan nanti kita sambung diskusinya ya.
Cuma mungkin nanti masukan saya untuk kelompok ini ya, sepertinya kalau ukuran kain tuh kayaknya agak kurang sedikit ininya ya, satuannya ya kan ya. Satuan kain itu apa? Meter kah? Meter kuadrat. Meter persegi. Nggak bisa kan kain cuma meter ya, tapi harus. Nah itu ya, itu aja sedikit ya. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok Kasturi ini. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok Ulin tentang memaksimalkan keuntungan baju kebaya. Nah, alasan kami memilih baju kebaya ini karena baju kebaya sangat dibutuhkan, terutama untuk menghadiri acara pesta pernikahan dan juga menghadiri acara formal. Sehingga kami memilih topik ini untuk menyelesaikan permasalahan dalam penjualan kebaya. Nah, di sini kami mempunyai kain satin dan brokat, kain brokat. Itu umum untuk membuat kebaya, terutama kebaya perempuan. Pasti sih kebaya. Nah, di sini saya akan menentukan dulu variabelnya. Untuk kain satin bisa divariabelkan dengan X dan kain brokatnya bisa divariabelkan dengan Y. Ini untuk langkah pertama. Untuk langkah keduanya adalah kita untuk menunjukkan untuk tujuan dari pengelolaan kebaya itu maksimal dari keuntungannya, yaitu Nah, kami ada membuat dua model kebaya. Yang pertama, model kebaya itu kami harga dengan 500.000 dan kebaya kedua dengan harga 700.000. Nah, di sini saya akan menggambarkan tabelnya. Nah, untuk kebaya pertama yaitu diperlukan 3 meter persegi kain satin dan 1 meter persegi kain wool. Untuk kebaya kedua diperlukan 1 meter persegi kain satin dan 2 meter persegi kain brokat. Kenapa jadi kain wool? Nah, untuk persediaan kain satin ada 15 meter persegi dan kain brokatnya ada 10 meter persegi. Nah, setelah itu saya saya ubah menjadi bentuk baku. Nah, setelah itu saya mau masukkan ke tabel simplex. Setelah itu saya ingin mencari memaksimalkan daya S2. Kami akan membagi dengan yang paling negatif adalah 700 negatif 700. Gugup. Nah, setelah itu mau dipindah. Untuk mengetahui mana yang minta, saya ingin memindah yang masing-masing dibagi dengan Y dengan di S2 yaitu 2. Y dibagi dengan solusi. Berarti 15 10 bagi 2 5. Nah, yang paling kecil adalah di 5. Itu S2 yang dikeluarkan. Berarti S2 yang dikeluarkan. Sudah, Pak. Mungkin kita sekarang melangkah ke kesimpulan aja ya. Nah, gimana nih kesimpulannya? Kesimpulan kita hari ini gimana?
mungkin bisa dibantu kelompok yang sudah maju si Kastori tadi gimana kesimpulannya? Berarti dari yang kita pelajari hari ini apa yang bisa disimpulkan? Ya, silakan. Apa kesimpulan hari ini, Yasin? Mana cipitan ini? Oh, Kita balik. Ya, apa kesimpulan hari ini, Yasin? mungkin kesimpulan hari ini, Ya, kesimpulan kita hari ini, pertama bagaimana berkomunikasi untuk menentukan ide-idenya, kemudian kami menentukan satu pilihan yang lebih baik sehingga mendapatkan kesimpulannya dari situ. Terus setelah kami menyimpulkan kalau itu lebih dibutuhkan atau lebih baik dalam ide-ide yang lain, terus menentukan berbagai alasannya sehingga kami dapat menentukan bagaimana menggunakan programan linear pada keseharian hari-hari. Oh, terus apa lagi lah? Apa lagi? mungkin bisa disambung kawannya. Gimana, siapa? Jadi kita hari ini dapat membuat program linear dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dapat menerapkan kearifan lokal dalam soal-soal tadi. Jadi dapat kita selesaikan dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu metode simplex. Pertama yaitu kita dapat menentukan variabel, setelah itu tujuan, fungsi tujuan, dan tabel simplexnya. Sehingga kita dapat mengambil keputusan memaksimalkan keuntungan yang ada pada soal kita tersebut. Oke ya, baik. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama kita sudah bisa membuat membuat contoh ya, buat contoh soal keseharian yang paling dekat dengan kita terkait dengan persoalan program linear. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah bisa menentukan pilihan ide ya, kenapa kemudian memilih soal itu tadi ya, dengan berbagai macam alasan tadi. Yang ketiga, kita bisa sudah memformulasikan langkah-langkah selesaian, mulai dari memformulasikan persoalan sehari-hari menjadi persoalan program linear, lalu tadi menyelesaikannya dengan metode simplex. Tentu dengan metode simplex ini baru awal ya. Yang pertama kita mengubah dari persoalan program linear biasa menjadi persoalan yang terstandar. Nah, jadi standar dulu, bentuk standar. Lalu dari bentuk standar kita masukkan ke tabel simplex yang pertama. Nah, ya. Bagaimana kelanjutannya? Nah, insya Allah nanti akan kita bahas dan kita lanjutkan dalam diskusi minggu depan, insya Allah ya. Demikian ya kuliah kita hari ini. Terima kasih ya, silakan sambil terus dipelajari ya apa yang akan kita bahas pekan depan. Insyaallah kita akan ketemu lagi pekan depan insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.